Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Arif Riyatna, saya sendiri. Selanjutnya Bayu Mustafa. Selanjutnya Diki Perdana. eh, Selanjutnya Edo Ubaidillah dan Fahri Husaini. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan fisik dan lingkungan ergonomik. Bisa dilihat di sini lingkungan fisik adalah salah satu unsur yang harus diperhatikan pada perancangan tempat atau ruang kerja. Suhu di tempat kerja misalnya, kenyataan menunjukkan bahwa suhu ruang kerja yang terlalu rendah akan mengakibatkan efek dingin dan membuat pekerja di ruang itu merasa kedinginan sehingga kemampuan kerjanya menurun. Itu adalah pengertian dari lingkungan fisik ya. Beralih ke ergonomik. Ergonomik adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomik ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi adalah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia atau pekerjanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Husaini mengenai gangguan suara. Padanya kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gangguan suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting dan konsentrasi, tingkat stres dan aspek lain dari kerja seseorang. Tetapi interaksi antara suara dengan kinerja seseorang seringkali menjadi sangat kompleks untuk dipahami. Dalam keadaan khusus, masalah suara dapat diatasi dengan menggunakan penutup telinga, sehingga pengguna sama sekali tidak mendengar suara-suara lain. Pengaruhnya adalah ia menjadi seperti seorang yang tuli, yang barangkali dapat berpengaruh pada aspek lainnya. Di sisi lain, penggunaan penutup telinga bukanlah merupakan pengontrol akustik yang baik. Gangguan suara adalah kondisi medis yang melibatkan nada abnormal, kenyaringan atau kualitas suara yang dihasilkan oleh laring dan dengan demikian mempengaruhi produksi ucapan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fahri. Beralih ke materi selanjutnya mengenai faktor-faktor dari suara yang akan dijelaskan oleh Edo Ubaidillah. Padanya kami persilahkan. Baik, di sini ada faktor-faktor dari suara, yaitu ada tiga. Yang pertama, lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain dari kinerja seseorang. Yang kedua, suara yang tetap dan tidak berlebihan dapat membuat suasana yang nyaman. Tetapi, suara yang berlebihan dapat membuat perasaan menjadi tidak enak. Lalu yang ketiga, suara dapat menjadi suatu gangguan bagi konsentrasi karenanya terjadi perubahan keras dan tinggi rendahnya suara yang frekuensinya sangat sering. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Edo. Selanjutnya kita akan masuk ke cara penanganan gangguan suara yang akan dijelaskan oleh Bayu Mustafa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan gangguan suara dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, penggunaan penutup telinga. Jenis-jenis dan standar spesifikasi pada alat pelindung telinga yaitu ada dua macam, yaitu earplug dan ear muff. Earplug sendiri adalah alat pelindung telinga yang digunakan dengan cara dimasukkan pada bagian luar dari lubang telinga. Berdasarkan bahannya, earplug ada yang terbuat dari foam, busa, dan spons. Dan
ada yang bisa dibuat dari karet. Sesuai dengan fungsinya, airproof melindungi telinga dari pengaruh kebisingan lingkungan sekitar. Sehingga dengan dipakainya alat ini mampu mencegah terganggunya fungsi telinga akibat dari pengaruh kebisingan atau gangguan suara yang ada di sekitar kita. Berdasarkan standar penggunaan airproof dapat mengurangi intensitas suara tingkat kebisingan suara hingga menjadi 24 sampai 32 dB atau desibel. Pada airproof sendiri berbahan foam, sedangkan pada airproof berbahan karet dapat mengurangi intensitas suara hingga 15 sampai 28 desibel dari kondisi kebisingan sebenarnya. Dan yang kedua ada airmuff. Sedikit berbeda dengan airproof. Airmuff memiliki model lebih besar seperti headset yang biasa dipakai untuk mendengarkan musik, sehingga secara tidak langsung kemampuan dalam meredam pada airmuff lebih baik daripada airproof. Nah, berdasarkan standar yang berlaku, airmuff memiliki kemampuan untuk mengurangi intensitas suara dari lingkungan sekitar hingga menjadi 20 sampai 38 desibel. Pada jenisnya, airmuff diciptakan menjadi 3 model, yaitu headband airmuff, yang kedua neckband airmuff, dan yang ketiga cable airmuff. Nah, airmuff sendiri lebih nyaman digunakan dalam jangka waktu lama dibandingkan airproof. Tetapi airmuff yang model headband tidak bisa digunakan bersamaan dengan helm safety dan tidak akan nyaman jika digunakan bersamaan kacamata safety. Jika tingkat kebisingan sangat tinggi, kita bisa menggunakan perpaduan airmuff dan airproof sekaligus. Dan yang kedua, perancangan akustik yang dilakukan dengan menimbulkan suatu suara untuk mengendalikan adanya gangguan suara meshing dan dilakukan dengan penyebaran derau suara bidang lebar arah rendah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bayu Mustafa. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai gangguan suara di lingkungan fisik dan ergonomik. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.